Sejumlah partai politik mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya dari keluarga pimpinan partai politik. Dinasti politik atau politik kekeluargaan merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Lalu akankah mereka dapat mengisi kursi kosong di Senayan? Riuh perbincangan di lini masa membahas sosok-sosok baru yang sebelumnya tak pernah tampil di kancah politik Indonesia. Politisi harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang mumpuni agar dapat menjadi anggota parlemen. Karena kelak, mereka akan mewakili 237 juta masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenal politik dinasti sejak era Orde Baru. Beberapa dekade telah berlalu, nampaknya sengkarut pencalonan terah pimpinan partai politik masih akan menghiasi pemilu 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftarkan Pinka Hapsari, anak Ketua DPP PDIP Puan Maharani, sebagai bakal calon legislatif atau bacalek. Pinka merupakan cucu Megawati. Partai Gerindra mengajukan Titi Soeharto yang merupakan anak Presiden Soeharto, yang juga mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Partai Golkar mencatatkan nama Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar. Adapun Partai Amanat Nasional mendaftarkan Putri Zulia Safitri yang merupakan putri Zulkifli Hasan, anak Ketua Umum PAN yang merupakan Menteri Perdagangan. Dan juga Partai Bulan Bintang mendaftarkan Yuri Kemal Fadlullah yang merupakan anak Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mempertanyakan sistem pengajuan bakal calon legislatif dari partai politik. Tentu kita mesti cek bagaimana mekanisme di internal partai politik untuk menentukan keluarga-keluarga pejabat ini bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif. Apakah memang mereka sudah menjadi kader partai politik dalam satu kurun waktu tertentu, atau mereka sudah menjalani proses seleksi di internal partai politik. Di lain pihak, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai partai politik tak segan menggunakan segala cara untuk menguasai kursi parlemen. Pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa partai politik itu seringkali menggunakan jalan pintas untuk memenangkan pertarungan secara politik. Mereka tidak peduli rekrutmen, mereka tidak peduli dengan kaderisasi. Yang mereka bayangkan adalah setiap pemilu legislatif mampu menambah kursi. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik di posisi 2 terbawah lembaga yang dipercaya publik. Para anggota dewan dianggap tak mewakili suara masyarakat. Sementara itu, sejumlah politikus senior bersilang pendapat mengenai politik kekerabatan pada pemilu 2024. Politikus PDIP menyatakan boleh saja asal mengikuti proses pengkaderan. Sedangkan politisi Demokrat menganggap politik kekerabatan dapat menjadi batu sandungan bagi kader lain. Kami menganggap bahwa yang paling tepat untuk melakukan kaderisasi itu adalah dari paling keluarga adalah lingkungan yang terdekat untuk bisa memberikan kaderisasi. Jadi bagaimana seorang kader itu bisa dianggap kader benar kalau dia tidak bisa mengkader keluarganya sendiri. Kita dihadapkan pada persoalan fakta bahwa bertarung di lapangan itu butuh effort yang sangat tinggi, yang saya katakan tadi, bisa saja dengan pikiran, tenaga, dan juga melibatkan modal finansial yang tidak kecil gitu kan, dan juga modal jejaring yang juga sulit untuk dibangun. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat mengenai politik kekerabatan pada pemilu legislatif 2024? Selama kepentingannya untuk rakyat nggak ada yang kontra, kecuali kalau emang dia dimasuk politik karena tuntutan mungkin dari keluarganya, bisa jadi kan ada tuh yang kayak gitu. Ya turun-temurun untuk mempertahankan kekuasaannya juga. Ya. Kenapa tuh nggak setuju? Kalau dinasti politik itu menutup peluang orang yang lebih berkompeten di dunia politik sih, karena kebanyakan dari dinasti politik itu mereka nggak punya background yang memadai, sama
nggak punya juga skill yang memadai untuk masuk ke dunia politik sih. Ya menurut aku sih mereka bisa show ya kinerja mereka tuh kayak gimana ke publik. Jadi publik juga merasa nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada masalah sama dinasti. Berdasarkan hasil survei tim riset analitik Kompas Gramedia bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial dan generasi Z untuk mengikuti pemilu 2024. Sebanyak 86,7% menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7% masih menimbang dan 2,6% lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut. Setiap partai memiliki penilaian tersendiri untuk para kadernya berkontestasi di pesta demokrasi. Apakah dengan pencalonan kerabat petinggi parpol ini dapat meraih kursi sebanyak-banyaknya di parlemen? Apapun istilahnya, dinasti politik, politik kekerabatan, atau dompleng nama besar petinggi parpol, masyarakat semakin cerdas untuk menilai dan memilih calon wakil rakyat mana yang pantas membela aspirasi mereka dan bukan semata mewakili kepentingan kerabat ataupun partai politik. Namun, semuanya akan terbukti niskala mereka menjabat. Glenis Oktania, Renata Panggalo, Asri Gunawan, Kompas TV, Jakarta.